Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pakar, di mana kami mengembangkan aplikasi dengan nama Kodok. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatiriza Rahman dengan NPM 22150611084 dan teman-teman saya. Nama saya Reti Dwi Nugra, NPM 221506108. Nah, nama saya Ikhwan Fajar Khatami dengan NPM 22550610007. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Latar belakang dari pemilihan topik ini adalah dikarenakan sapi merupakan komoditas unggulan ternak di Indonesia, namun banyak sekali peternak yang belum mampu mendiagnosa penyakit sapi secara tepat. Sistem pakar bisa membantu mendiagnosis penyakit secara tepat dan akurat, dikarenakan teknologi ini dapat meniru cara berpikir seorang pakar. Next slide. Adapun rumusan masalah dari eh, Ada perumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana membangun sistem pakar untuk diagnosa penyakit sapi. Yang kedua, bagaimana metode forward chaining diterapkan. Dan yang ketiga, bagaimana sistem memberi saran penanganan awal. Next slide. Adapun batasan masalah dan tujuannya, batasan masalahnya adalah fokus hanya pada penyakit sapi, hanya penyakit umum sapi, menggunakan metode forward chaining, data yang didapatkan dari literatur dan pakar. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah membuat aplikasi Kodok, menerapkan forward chaining, dan memberi saran penanganan awal. Next slide. Deskripsi singkat dari aplikasi kami, Kodok merupakan sebuah aplikasi sistem pakar berbasis komputer yang dirancang untuk membantu peternak dalam mengidentifikasi jenis penyakit yang menyerang sapi secara mandiri. Proses diagnosis dilakukan dengan cara memasukkan gejala-gejala klinis yang terlihat pada sapi ke dalam sistem. Sistem kemudian menggunakan metode inferensi forward chaining, yaitu teknik penalaran yang bekerja secara progresif dari data atau gejala menuju ke kesimpulan atau diagnosis dengan mencocokkan gejala tersebut terhadap basis pengetahuan yang telah dirancang berdasarkan informasi dari pakar atau literatur terpercaya. Hasil dari proses ini adalah diagnosis penyakit yang kemungkinan besar sedang dialami oleh sapi, disertai dengan saran penanganan awal yang dapat segera dilakukan oleh peternak. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mempercepat proses diagnosis, tetapi juga membantu mencegah kondisi sapi memburuk akibat keterlambatan penanganan. Next slide. Adapun gejala-gejala yang kami gunakan, kami masukkan ke dalam tabel gejala di mana menggunakan ID G1 sampai dengan G eh, G30. Di mana untuk G1 ini demam tinggi, gemetar, berjalan sempoyongan, kondisi lemah dan ambruk, G2 kematian mendadak, G3 kesulitan bernafas, G4 keluar air liur terus-menerus, G5 tubuh gemetar, G6 pada kondisi kronis hewan menjadi kurus dan sering batuk, nafsu makan terganggu. Next slide. G7 anemia, kurus, bulu rontok, busung daerah dagu dan anggota gerak dan akhirnya akan mati. G8 keluar getah radang dari hidung dan mata. G9 jalan sempoyongan, kejang dan berputar-putar atau ngubang. G10 demam tinggi 40 sampai 41 derajat Celcius. G011 kondisi badan menurun, lemah dan menjadi kurus. G12 otot-otot menjadi gemetar, berjalan sempoyongan, tortikolis dan bersifat agresif. Next slide. Ini untuk gejala-gejala lainnya. Next slide. Next slide. Next slide. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Deti. Baiklah, selanjutnya ada tabel penyakit di mana dikodekan dengan P1 yang di mana P1 itu sebagai penyakit antraks atau radang limpa, P2 sebagai penyakit ngorok, P3 sebagai penyakit mubeng, P4 itu penyakit ingusan, P5 itu skabies, P6 demam 3 hari, selanjutnya P7 itu cacingan, P8-nya gluron menular, P9-nya radang ambing, P10-nya penyakit mata, dan yang terakhir P11 itu penyakit mulut dan kuku atau PMK.
Selanjutnya dari tabel gejala kita dari tabel gejala dan penyakit itu kita buat tabel keputusan di mana di sebelah kiri itu ada gejala G1 sampai G34 dan juga eh, penyakit 1 sampai 11 di mana eh, bagian gejala yang termasuk penyakit P1 itu akan di-checklist apa saja sampai eh, penyakit P11 sesuai dengan tabel gejala dan penyakit yang sebelumnya. Selanjutnya dari tabel keputusan itu dibuat pohon keputusan untuk pembuatan websitenya nanti, di mana eh, ada 11 penyakit dengan 34 gejala seperti yang tertera di gambar. Mungkin langsung ke outputnya saja. Di sini outputnya langsung ke websitenya. Di sini pada websitenya sendiri kami tidak banyak melakukan perubahan, namun sesuai dengan saran Bapak Komar sendiri, di sini kami menambahkan atau merubah pada bagian pemilihan gejala yang mana di sini kami mengubahnya menjadi sistem seperti tanya jawab, eh, yaitu nantinya user akan memilih jawaban iya atau tidak pada setiap pilihan gejala yang diberikan. Jadi misalnya di sini saya memilih pada pilihan gejala pertama saya memilih ya, pilihan gejala kedua yang saya memilih ya, dan pilihan gejala ketiga saya memilih ya, selanjutnya saya memilih tidak. Di sini saya memilih ya, di sini saya memilih tidak, di sini saya memilih tidak, ya, 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 tidak, 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 ya, 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 tidak, ya, ya, tidak, ya, tidak, 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 ya, dan ya. Lalu eh, saatnya kita untuk mendiagnosa penyakitnya. Nah, di sini dapat terlihat eh, ada lagi perubahan, yaitu kami di sini menambahkan gambar pada eh, penyakit yang ditampilkan. Jadi pada saat user menekan fitur diagnosa sekarang, eh, sekarang pada website Kaudoc ini akan menampilkan gambar dari penyakit yang didiagnosa. Seperti di sini dapat dilihat hasil diagnosa dari pemilihan gejala yang telah saya lakukan tadi menghasilkan penyakit antraks atau radang limpa pada pada sapi. Di sini akan menampilkan gambar sapi yang menderita penyakit antraks tersebut. Lalu juga tetap adanya pemberian solusi untuk tiap-tiap penyakit yang diderita oleh sapi tersebut. Oke, untuk penjelasan website sendiri mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada Siti. Oh, oke. Mungkin maksud saya kesimpulan akan dijelaskan oleh Deti. Nah, selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan bahwa Codedoc merupakan sistem pakar berbasis forward chaining yang dirancang untuk membantu diagnosa awal penyakit sapi melalui gejala klinis. Nah, sistem ini mampu mendiagnosis secara cepat dan akurat serta memberikan saran penanganan awal yang sesuai dengan 34 gejala dan 11 penyakit umum yang seperti sudah didemokan tadi. Kode ini memungkinkan diagnosa mandiri oleh peternak sehingga mengurangi keterlambatan penanganan dan risiko kerugian, sehingga diharapkan dapat menjadi alat bantu efisien, praktis, dan informatif dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan peternak di Indonesia. Selanjutnya, ada tambahan untuk pembuatan paper.
Itu paling atas tadi, warna biru. Bukan, itu proposal. Bentar ya, dicari dulu. Oh ini, di bawah main tadi. Bawah lagi. Ada. Itu merupakan paper yang telah kami buat, di mana terdapat abstrak, kemudian latar belakang, eh, rumusan masalahnya, kemudian metodologi, eh, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan yang sesuai dengan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Siti Fatihah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.